Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan jalan-jalan ke kompleks pemakaman Sultan Bima Tanah Teraha. Disinilah tempat dimakamkannya Sultan pertama Bima Lakai atau Sultan Abdul Qahir. Ia tercatat menjadi Sultan pertama Bima yang dilantik pada tanggal 5 Juli 1640 Masehi. Kompleks pemakaman ini sendiri berada di sebuah bukit yang disebut sebagai Doro Raja yang terletak di Kelurahan Dara, Kota Bima. Oke, ini dia kita sampai di Tanah Teraha. Di sini ada makam ini makam Karayeng Popo, orang Makassar. Kemudian ada makam Qodi Jamaluddin, guru dari Sultan Bima katanya. Kemudian ini di sampingnya ini adalah makam dari putra mahkota Tojena Teke sebagai putra Kahi ya. Ini kemudian ada makam Lakai atau Sultan Abdul Qahir, Sultan pertama di Kesultanan Bima. Kemudian ini makamnya almarhum Daeferi, Bupati Bima ya, yang merupakan juga keturunan Sultan Bima. Ini ada makam Sultan Abdul Hamid ya, Sultan Abdul Hamid Bima. Kemudian di sini ada makam para pengikutnya nih, menurut kata penjaga di sini, ini adalah makam Adar Elanya atau para pengikutnya dari Sultan Bima ini. Nah, sekarang kita coba melihat pemandangan pemakaman Tanah Teraha ini dari sudut pandang sebelah sana ya. Nah, ini banyak sekali makam di sini. Nih batu nisannya bagus-bagus. Ini kayaknya batu nisan dari abad ke-18 ini, 18 atau 19 ini. Nah, kelihatannya seperti itu. Ini sezaman dengan makam Sultan Abdul Hamid tadi sepertinya. Nah, ini pemandangan yang bagus dari arah timur ini. Di sana juga ada pengunjung lain ya, yang sedang berjalan ke arah makam Sultan Abdul Hamid. Sekarang kita coba dulu minta izin untuk masuk ke dalam makam Sultan Abdul Qahir, karena ya di pagar itu. Oke, ini dia makam Sultan Abdul Qahir atau Lakai ya. Kita sudah dapat izin ya. Ini di dalamnya ya, kita masuk ya. Oh iya, begini di dalamnya. Oh begini ya. Oh begini di dalamnya ya. Masya Allah. Oke, coba kita jalan ke arah sini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, itu pintunya. Begitu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di makam Lakai atau Sultan Abdul Qahir, Sultan pertama Bima yang memulai Kesultanan Bima. Jadi inilah makam seorang pejuang yang kemudian memulai peradaban baru di Bima, di mana peradaban itu diatur dengan syariat Islam. Nah, kita bertanya-tanya pemirsa atau sahabat sekalian, kenapa Lakai dan para pengikutnya itu harus memperjuangkan Kesultanan Bima? Kesultanan Bima itu apa? Atau kesultanan itu apa? Kesultanan adalah sebuah institusi negara yang menerapkan syariat Islam. Nah, dalam konteks kebimaan, institusi negara yang menerapkan syariat Islam itu bernama Kesultanan Bima. Nah, kakek moyang kita dulu dan nenek moyang kita dulu
memperjuangkan syariat Islam itu sampai berdarah-darah, sampai berjihad di jalan Allah, mungkin perang saudara melawan saudara-saudara mereka sendiri yang masih mempertahankan keyakinan lama. Itu untuk apa? Untuk memperjuangkan syariat Islam. Jadi memang dari dulu orang-orang Bima ini adalah orang-orang yang keras gitu, yang memperjuangkan syariat Islamnya itu dengan perjuangan yang bersifat fisik. Nah, sehingga jangan heran kalau mungkin sampai sekarang hal itu masih diwarisi oleh generasi Bima yang ada hingga saat ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi eksistensi Kesultanan Bima itu kan dalam rangka untuk menjamin agar seluruh syariah Islam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi. Jadi ini adalah perintah Allah untuk agar kita menerapkan seluruh syariah ini secara kafah. Dan syariah yang kafah itu, kata Imam Ghazali, ya, kalau tidak ada negara maka syariah itu akan hilang, tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu, perjuangan kakek moyang kita, nenek moyang kita dahulu dalam rangka mendirikan Kesultanan Bima sejatinya adalah perjuangan untuk memperjuangkan syariah Islam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik pemirsa. Ya, kita pulang dulu ya. Ingat ya, tadi itu bahwa Kesultanan Bima itu berdiri untuk menerapkan syariah Islam. Jadi nenek moyang orang Bima itu memperjuangkan syariat Islam. Jadi kalau ada hari ini generasi muda Bima yang menolak perjuangan syariat Islam, berarti mereka sudah ya menyalahi nenek moyang mereka dulu. Ya, karena kan nenek moyang mereka dulu justru mati-matian, ya bacok-bacokan sampai ya, berdarah-darah, mengorbankan harta nyawa. Itu untuk apa? Ya untuk mendirikan Kesultanan Bima yang akan menerapkan syariat Islam. Jadi kalau hari ini ada anak cucunya yang justru menolak syariat Islam, terus menghalang-halangi perjuangan syariat Islam, maka dia sudah mengkhianati nenek moyangnya sendiri yang dulu memperjuangkan syariat Islam. Nah, untuk diketahui bahwa sejak 1626 sampai 1640 Bima itu mengalami perang saudara antara Lakai dengan Lasalisi, di mana Lakai dibantu oleh Kesultanan Goa ingin mendirikan Kesultanan Bima yang Islam, sedangkan Lasalisi ngotot untuk mempertahankan tradisi lama. Akibatnya banyak jatuh korban jiwa ya, yang meninggal dari kedua belah pihak, dan itu orang-orang Bima ya. Sekian video kali ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.